Kalau kita cinta benar kepada bangsa dan tanah airnya, tidak mungkin akan membuka aib kekurangan bangsa sendiri. Katanya di Indonesia banyak korupsinya, Beb. Tidak. Siapa bilang? Padahal mah Tapi berapa oknum itu boleh dihitung. Jangan untuk modal mengantem Indonesia. Jangan mengantem pemerintah kita, mengantem bangsa Indonesia. Presiden, menteri, anggota dewan, gubernur, bupati, wali kota, dan sejenisnya. Itu semua jabatan publik. Jadi ketika dikritik bukan berarti membuka aib, bukan. Ini salah paham. Ada orang mengkritik penguasa disangkanya membongkar aib penguasa. Ada orang mengkritik pemerintah disangkanya membongkar aib pemerintah. Ini salah paham. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi penguasa. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pemimpin. Jadi rakyat biasa. Resiko jadi penguasa, resiko jadi pemimpin, ya harus mau dikritik. Dan ketika dikritik, jangan dianggap sebagai perlawanan, dianggap sebagai pembangkangan, dianggap sebagai penyerangan. Jangan. Yang namanya kritik itu merupakan satu nasihat. Sama seperti halnya ketika kita naik bis misalnya, supir bis ugal-ugalan. Kita sebagai penumpang wajib untuk mengingatkan, jangan ugal-ugalan bang, tenang bang, bawa mobilnya bang. Seperti itu. Jangan didiamkan saja. Sehingga orang yang menasehati, orang yang mengkritik, orang yang mengingatkan, jangan dianggap sebagai bentuk pembangkangan, jangan dianggap sebagai bentuk perlawanan. Itu bentuk kasih sayang seorang rakyat kepada penguasa, kepada pemerintah, yang pada akhirnya kemudian kasih sayang itu menurun pula kepada negerinya. Jadi orang yang senantiasa mengkritik, meluruskan, mengingatkan pemimpin, penguasa, pemerintah, itu pada hakikatnya orang-orang yang sayang kepada negeri ini. Apalagi ketika kritikannya ditambah dengan tawaran solusi. Yuk kita kembali kepada Islam, yuk kita kembali kepada syariat Allah, kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dilakukan. Kenapa rakyat pada turun ke jalan? Kenapa rakyat semua berbondong-bondong kemudian melakukan aksi demonstrasi? Karena orang-orang yang dianggap ulamanya pada diem-diem baik. Orang-orang yang dianggap tokohnya pada diem-diem baik. Ketika pemerintah kita melakukan tindakan yang sewenang-wenang, melakukan kebijakan yang itu merupakan sesuatu yang memberatkan bagi rakyat, misalnya menaikkan harga bahan bakar minyak tiba-tiba tanpa ada diskusi, tanpa ada musyawarah, tanpa ada kemudian disidangkan di parlemen secara terbuka, misalnya tiba-tiba harga bahan bakar naik, harga bensin naik, wajar kemudian rakyat teriak turun ke jalan. Kenapa? Karena orang-orang yang dianggap tokoh, orang-orang yang dianggap ulamanya pada diem saja. Andai saja orang-orang yang dianggap ulama, kiai, tokoh yang dekat dengan penguasa, ia kemudian memberikan nasihat kepada penguasa, Jokowi misalnya, jangan gitu dong. Kasihan rakyat lagi pada susah. Kenapa ini bensin dinaikkan harganya? Kenapa harga-harga pangan dinaikkan harganya? Kenapa misalnya masalah pupuk di petani ini tidak kelar-kelar? Tolong dong dibereskan semuanya masalahnya misalnya. Ini seharusnya menjadi tugas ulama, menjadi tugas orang-orang yang dianggap sebagai tokoh di lingkungan penguasa. Tapi masalahnya para ulamanya, orang-orang yang dianggap kiai, dianggap tokoh di lingkungan penguasa, semua terkesan diam. Justru menjadi bemper terus-terusan bagi penguasa, menjadi pelindung bagi kebijakan-kebijakan zalim penguasa. Maka jangan heran apabila kemudian rakyat banyak yang turun ke jalan.